Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wah, ini podcast Carmila sekarang ada di Universitas Lancang Kuning, tepatnya di Puskomnya. Nah, pagi ini kita akan podcast salah satu mahasiswa berprestasi dari administrasi publiknya Unilag. Halo. Halo Kak Nabila. Iya. Kalau lihat dari perawakannya Nabila ini kelihatan atlet. Alhamdulillah. Iya, seneng banget jadi atlet kayaknya ya. Luar biasa kali. Maksudnya tuh berjasa banget dalam hidup. Kayaknya banyak bikin perubahan, kasih beda untuk selama ini ya. Gimana coba ininya? Ceritain ke kita dong, Nabila. Berkat saya di titik ini saya menjadi atlet, saya bisa membantu orang tua, bisa membahagiakan keluarga juga dan teman-teman sekitar. Dan saya tidak menyangka sejauh ini saya melangkah sampai di titik ini. Tapi uniknya ngambilnya malah justru sepak takraw. Kenapa gitu? Mungkin kalau dilihat ya sepak takraw nih, wah asik gitu, keren juga kan. Karena kan jarang gitu ada atlet sepak takraw yang cewek. Kan lebih terkenal kan ke cowok gitu kan. Karena olahraga takraw ini luar biasa sulit. Ya. Karena kalau ditengok mungkin enak gitu ya. Cuma kalau untuk kita yang lakuin mungkin tuh butuh kesabaran buat dilatih gitu kan. Tapi dia kan satu tim ya Nabila ya, kalau sepak takraw. Artinya kalau satu tim biasanya di bagian apa tuh ininya? Ada ini nggak khusus apa pindah-pindah atau gimana ininya? Kalau untuk sepak takraw itu dia terbagi jadi 3 posisi gitu kan. Yang pertama itu smash, terus tekong, terus itu umpan atau feeder gitu. Nah, saya berada di posisi penyemes yang mungkin kegiatannya dalam lapangannya itu memang betul-betul berjuang kali gitu. Iya. Karena harus mematikan bola kan agar biar bisa poin gitu kan. Nah, jadi di dalam takraw itu terdiri dari satu regu itu 5, 3 yang untuk bermain, 2 untuk cadangan. Tapi kalau selama karena tadi kan keren, nggak jarang sih perempuan yang ambil sepak takraw. Kalau di keluarga, Nabila ambil keputusan bikin jadi atlet sepak takraw ini, biasanya ibu nih yang lihat, kamu kok malah kesini lebih jadi tomboy nanti atau seperti apa? Ada seperti itu nggak ininya dari? Kalau untuk orang tua mungkin dia selalu support apa yang dilakukan Nabila, karena Nabila juga dari kecil, dari TK juga kan, jadi olahraga bola malah sukanya gitu. Iya. Olahraga bola karena pada saat itu di Pekanbaru nih cewek itu jarang ada yang namanya olahraga bola kan, lebih ke Jakarta gitu kan. Jadi orang tuh tidak ingin anak perempuannya tuh jauh dari dia gitu. Jadi ya udah akhirnya saya memutuskan untuk menjadi sepak takraw lah. Intinya mau jadi atau enggak itu nanti lah intinya kan. Yang penting berusaha dulu deh gitu kan. Cuman masih selalu angan-angan, wah kalau saya jadi atlet nih luar biasa kali. Iya. Kalau nggak salah tadi mulainya dari SD ya. SD. Dari SD terus memang dibiasakan dari keluarga. Gimana ceritanya tadi paman yang punya usaha itu? Paman Nabila itu ternyata mantan atlet sepak takraw Riau. Siapa namanya? Anton Prawoto. Oke. Jadi sepak takraw Riau dan kebetulan dia tinggalnya di Siak gitu kan. Karena kebetulan dia juga punya 2 orang anak, dua-duanya PNS. Ya. Jadi dia nggak mau kayak mau nyewa pembantu atau gimana, dia nggak mau. Kalau bisa ini bawa aja deh ponakan saya ke Siak gitu kan, sekalian juga latihan-latihan di sana gitu. Dan akhirnya saya awalnya nggak mau deh jauh dari orang tua gitu kan, karena berat gitu kan, dari kecil udah jauh dari orang tua gitu kan. Akhirnya saya memutuskan udahlah ikut aja deh gitu kan. Sempat di sana juga saya pengen pulang gitu, karena kan sedih gitu kan, masa kecil-kecil ini orang nggak bisa gitu kan. Oke, berarti memang dari kecil tuh udah dibiasain mandiri, udah bisa dari orang tua, terus lagi belum ya jadinya memang lingkungannya udah udah dibiasakan nggak jauh dari yang namanya sepak takraw. Saya perhatiin tadi kan di biodatanya Nabila ini ada dapat dari nasional, sering ikut kegiatan yang nasional ya.
perunggu, emas dan segala macam ini. Ini sampai ke tahap ini sekeras apa ini latihan ataupun perjuangannya Kalau itu? dibilang sangat luar biasa perjuangan. Mungkin orang-orang mungkin menengoknya kawan-kawan, wah gue bangga nih sama Nabila. Udah tingkat nasional, selalu dapat medali, event-event yang diikutin gitu kan. Ya mereka cuma enak bilang, wah Nabila nih udah pergi keluar negeri, keluar kota gitu kan. Dapat medali, dapat uang yang banyak gitu. Mereka cuma enak ngomong gitu gitu. Iya. Dia nggak tahu gimana Tak tahu dapetinnya, gimana effortnya ya. Prosesnya yang luar biasa yang dulu sempat pengen udah deh nggak jadi atlet. Capek karena kan fisiknya harus kuat tuh. Apalagi juga udah di tahap nasional itu makin banyak saingannya gitu kan. Juga saingannya senior juga kan. Wah ini luar biasa kali saya bisa sampai di tahap ini. Sampai sekarang juga masih nggak menyangka gitu. Iya. Berarti kalau maksudnya itu apa sih maksudnya itu suka dukanya kita untuk effort jadi atlet ini? Karena kan sambil kuliah lagi nih sekarang mau masuk semester 6 ya di Unilak jurusan administrasi publik ya sama kita. Dia juga S3-nya administrasi publik. Artinya lingkungannya tuh berbeda. Di satu sisi administrasi publik itu lebih kita cerita kebijakan, tapi di satu sisi sudah terbiasa dituntut untuk jadi atlet yang sepak takraw. Nah itu suka dukanya tuh seperti apa tuh Nabila bisa share ke kita semua? Gini, jadi ceritanya kan kebetulan Nabila juga atlet yang mungkin udah lama gitu kan. Jadi kalau orang bilang, nih Nabila nanti nyambung kemana gitu kan. Kemungkinan saya tidak ambil ke olahraga gitu. Kenapa gitu kan. Sementara semua orang, lah kan kamu harusnya enak gitu ngambil jurusan olahraga karena udah jadi atlet juga gitu kan, malah muda gitu. Cuma di sisi lain mungkin kan kalau olahraga itu semua orang bisa ngelakuin gitu kan. Apalagi di zaman sekarang yang udah mulai bisa pakai HP, bisa nengok di Google gitu kan. Dan belajar juga udah pakai buku. Sekarang kan praktis, apalagi jadi guru penjas itu kan mudah gitu, nggak susah. Dan masuk ke dunia administrasi publik. Nah tujuan saya ngambil ini, saya pengen besok kalau udah lulus saya pengen kerja di perkantoran atau pengen jadi anggota DPR. Amin ya. Jadi kan itu nggak bisa sembarangan kan, setuju terus belajar gitu kan. Nggak beda dengan olahraga. Kalau olahraga ini bisa lah kita belajar sendiri. Cuman kalau untuk latihan terus gitu ya. Kalau ini kan harus ada yang nge-guide, ada nggak bisa sembarangan, harus detail gitu belajarnya gitu kan. Makanya dari itu saya memutuskan untuk ngambil administrasi publik. Jadi saya punya dua dunia yang berbeda. Tapi alhamdulillah Kak, selama menjadi atlet ini banyak prestasi dan juga disupport dapat beasiswa juga ya. Nah itu beasiswa ini sangat membantu dong dalam apanya, atau hanya sekedar aja bagi Nabila dengan beasiswa yang didapatkan? Mungkin alhamdulillah Nabila mungkin saya bangga juga sih menjadi mahasiswa Unila kan, karena Bapak Rektornya juga, semua jurusan dari fakultas saya juga mendukung penuh pada atlet-atlet yang berprestasi yang di kuliah di sini kan, di Unila kan. Setiap dapat event, kalau misalnya ada pertandingan nih antar kampus gitu kan, itu tidak pernah nolak gitu. Pasti selalu berusaha buat, ini harus ikut nih gitu. Dan setiap dari situ juga dipercaya sama Riau untuk bisa ikut ke event-event nasional, bawa nama Unila kayak di Pomnas kemarin lah intinya kan. Wah itu bangga kali. Pertama kali saya bisa bawa Unila ke kancah nasional. Bangga banget lah ya kampus. Artinya kan sebanyak ini mahasiswa yang bisa mengharumkan nama, tapi salah satu bidangnya sepak takraw lagi kan oleh Nabila, ini kan bangga juga gitu Unila. Filosofi apa sih yang bisa didapat oleh Nabila dengan jenis olahraga sepak takraw ini? Apa yang membedakan dan filosofi apa yang bisa diterapkan di dalam hidup Nabila gitu selama ini mengenal sepak takraw? Pokoknya saya bersyukur kali gitu kan. Sepak takraw ini kalau dibilang saya rumah kedua saya gitu. Karena dari sini saya juga bisa dapat penghasilan, saya bisa bantu orang tua saya. Maksudnya salah satu mimpi saya terwujud lah gitu. Berapa besar memang ini didapat dari takraw? Wah, kalau dihitung-hitung mungkin ratusan juta juga nih kalau dikumpulin dari rumah sendiri dong berarti nih ya.
seperti itu. Cuman kan kita Iya. mikir ke depannya ini uang butuh apa gitu kan. Tapi masih nggak nyangka gitu bisa jadi atlet sepak takraw Riau yang orang nggak mudah gitu. Malah untuk justru yang tahun sekarang ini orang berlomba-lomba gitu untuk bisa jadi atlet gitu kan. Saya sekarang berada di posisi ini, saya memang manfaatkan betul gitu karena kesempatan kan tidak datang kedua kalinya gitu Iya, kan. iya. Apalagi juga udah bisa bergabung sama kakak-kakak senior yang udah jadi atlet internasional yang dulu saya mengidolakan dia. Waktu masih kecil saya ngidolakan awal-awal main takraw tuh saya berharap saya bisa main satu tim sama dia gitu kan. Bisa saling-saling meminta materi-materi dari dia. Alhamdulillah saya bisa satu tim sama dia. Keren ya, bisa maksudnya meyakinkan dan bisa Iya. bekerja sama. Kalau Nabila, ini kan karena saya kebetulan kan memang di bidang pemerintahan juga ya, DPR itu ada kaitan sama pemerintahan. Kira-kira satisfied nggak dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan atlet, Kalau untuk perlakuannya seperti itu? kalau mungkin semenjak saya turun jadi atlet Riau lah ya intinya gitu kan. Kalau pemerintah kadang ya kalau dibilang 50% deh. Oh 50%, lebihnya memang Iya. semangat Nabila lah yang bisa mengantarkan keberhasilannya, hanya disupport 50% kurang lebih ya. Iya, karena kadang kebanyakan juga atlet-atlet dari provinsi Riau yang pindah ke provinsi lain. Oh. Karena tidak iya, sesuai. Iya. Yang pendapatan tadi artinya menghargai ininya lah karena kan butuh masa depan Iya. juga ya. Betul. Karena iya. tidak sesuai karena kan mereka berjuang keras-keras nih. Mm-mm. Tapi maksudnya tuh kalau dibilangin orang pembinaannya dapat tidak sesuai. Nah, ini masukan lah sama pemerintah, Dispora ya, supaya nanti lebih care lah pada atlet-atlet karena mereka kan usia ini kan staminanya beda. Nanti begitu sudah apalagi kan udah nggak sebagus dulu hasilnya. Nah, saat inilah bisa menghargai para atlet ya. Kasih pendapatannya itu yang lebih bagus lah seperti itu sehingga future-nya mereka tuh lebih kalau kita bilang lebih terjamin lah seperti itu. Kalau sekarang saya tuh mau tanya sama Nabila, apa sih tips and triknya? Kan kadang-kadang anak muda ini kan melihat olahraga ini bukan sesuatu yang kalau kita bilang mungkin ada beberapa event olahraga lah yang membanggakan gitu atau mungkin cabur. Nah kalau Nabila kan pilih sepak takraw lebih tradisional, tapi tadi Nabila bilang ini memang bagus gitu. Saya bisa bantu orang tua, sayanya juga ada dapat nama, saya juga happy lah, exciting untuk di ini. Kira-kira Nabila kalau mau kasih share ke teman-teman baik itu yang mungkin yang masih teenager ataupun teman-teman kita yang di kuliah di Unilak ataupun universitas lain, apa sih kira-kira mungkin tips and triknya bagi mereka supaya bisa atlet itu menjadi sesuatu yang membanggakan lah gitu, termasuk juga tidak mengganggu kuliah, malah itu jadi seperti tadi contoh kan dapat beasiswa gitu kan. Nah gimana nih Nabila mau sharing? Kalau menurut saya ya mungkin kalau khususnya buat yang di Pekanbaru gitu kan. Karena kebanyakan kan atlet-atlet Pekanbaru nih banyaknya dari ada yang disewa dari provinsi lain gitu kan. Karena nggak kan pure dong berarti ya. karena di Pekanbaru nih jarang gitu ada atlet-atlet yang ingin gitu. Karena di Pekanbaru nih banyak orang yang pengen jalan gitu kan. Iya, nggak Jadi, fokus. Iya. Mungkin orang bilang, wah aku nggak mau deh, gengsi gitu. Iya. Nah itulah salah satunya orang yang tidak ingin olahraga tuh gengsinya tinggi. Di sisi lain juga udah belum ngelakuin tapi udah merasa capek gitu kan. Iya. Kalau menurut saya ya, coba ya namanya juga hidup tuh nggak ada yang namanya mudah, pasti susah. Khususnya buat saya lah. Sampai sekarang saya udah bisa jadi atlet provinsi, tapi kalau lihat ke belakang gitu ya, perjuangan yang luar biasa sampai di titik ini gitu. Karena memang harus kita melewati susah-susah dulu, capek dulu, semua sakit badan nih, atau khususnya saya cedera banyak juga kan di kaki. Tapi itu udah resiko kita. Resiko kita menjadi seorang atlet, nggak ada yang namanya ingin sukses tuh santai, duduk nyantai, itu nggak ada. Pasti butuh perjuangan, butuh kerja keras kan, usaha juga gitu kan. Tapi semua itu terbayarkan sama kita. Tapi kadang ada satu titik jenuh. Siapa tuh yang nyemangatin Nabila? Kadang-kadang kita capek, lelah gitu, jenuh. Yang khususnya buat orang tua saya yang selalu support, kalau selalu bilang gini,
ya kalau nggak mau capek ya udah tidur aja di rumah gitu kan, Iya, nggak usah iya. jadi atlet gitu kan. Simpel Karena aja kan- ya. Iya, karena resiko menjadi seorang atlet itu emang harus capek gitu. Iya, iya. Emang harus capek, memang harus kerja keras terus gitu. Karena latihan harus kerja keras. Kita harus mendapatkan hasil yang bagus, kita harus kerja keras gitu kan. Nggak ada yang orang yang menjadi juara latihannya nyantai, itu nggak ada. Pasti butuh kerja keras, butuh usaha. Terus yang terakhir itu yang paling utama itu doa gitu kan. Iya. Apapun hasilnya kita serahkan yang ke atas gitu Iya, kan. betul. Nggak usah kita, wah ini ya saya misalnya kayak ikut tanding nih. Kalau dalam atlet gitu kan, ada yang namanya terpilih, ada yang tidak gitu kan. Ada yang menang, ada yang namanya kalah. Tapi kita tidak boleh menyesalin itu gitu. Intinya kita udah berusaha semaksimal mungkin, kita udah kerja keras, kita udah memberikan yang terbaik. Berarti itu belum rezekinya di kita. Iya, betul. Iya. Berarti Nabila, kalau kita cerita tadi kan mulai dari tahap awal terus sekarang juga kuliahnya. Ini penutup nih, kira-kira apa sih target yang benar-benar mau tercapai dan itu adalah titik tertingginya Nabila? Wah, yang paling penting yang belum saya capai gitu. Saya ingin menjadi atlet internasional yang intinya. Oke sih. Yang bisa, ya mungkin ini dengan saya jadi seorang atlet sekarang nih, rasa saya belum bisa gitu saya membalas jasa-jasa orang tua saya gitu kan. Yang khususnya buat orang tua saya ingin umroh dan hajikan orang tua saya. Oh, alhamdulillah sekali, mudah-mudahan tercapai ya. Amin. Amin. Wah, Iya. itu cita-cita yang luar biasa bagi saya itu, karena dari kecil juga ini, wah ini kapan ya saya bisa mengumrohkan dengan hasil uang kerja keras saya sendiri untuk orang tua saya gitu kan. Ya mungkin salah satu mimpi saya udah terwujud menjadi seorang atlet, dan saya pernah mikir, wah ini kalau saya udah kuliah saya pengen deh kuliah pakai uang sendiri gitu kan. Dan alhamdulillah juga terwujud, dan akhirnya diapresiasi banget oleh Unilak kepada atlet-atlet yang berprestasi itu diberi beasiswa yang khusus gitu kan. Dan alhamdulillah akhirnya tercapai juga. Iya, makasih Nabila ya. Jadi kesimpulannya kalau kita lihat memang sesuatu tuh nggak ada yang mudah. Nah, artinya kalau memang kita di saat jenuh, kita memang perlu supporting system. Nah ini paling penting itu adalah orang tua. Jadi siapapun supporting system kita pasti kita akan membalas ataupun menghargai daripada keberadaan mereka. Karena tanpa mereka juga kita nggak akan seperti ini. Nah biasanya ini lebih banyak peran daripada orang tua. Nah tentu di podcast Karmila ini karena saya juga sebagai orang tua, kita memang harus untuk parenting sistemnya, terus pola asuhnya, bagaimana lingkungan ini harus terus dibentuk supaya generasi seperti Nabila ini akan semakin banyak lagi. Terima kasih, sampai ketemu di podcast Karmila berikutnya. Terima kasih Kak.